Hai, malam ini udara agak lembab dan langit sepertinya sedang tidak ingin banyak bicara. Kamu duduk atau mungkin rebahan dengan punggung yang gak benar-benar santai. Entah sudah hari keberapa kamu merasa berat, bukan karena kerjaan atau tugas kampus yang menumpuk, tapi karena semuanya aja terasa terlalu banyak. Mungkin kamu nonton ini sambil menahan napas di dada, atau sekadar nyari alasan buat gak mikir terlalu dalam malam ini. Jadi, sebelum kamu benar-benar santai, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe. Tapi hanya jika kamu benar-benar menyukai apa yang saya buat di sini. Tulis juga di kolom komentar, kamu lagi nonton dari mana dan jam berapa. Kadang tahu kita gak sendirian, bisa jadi sedikit lebih hangat. Sekarang, redupkan lampu, mungkin nyalakan kipas angin buat suara latar yang lembut, dan mari kita perlahan masuk ke perjalanan malam ini bersama. Kamu memejamkan mata. Tidak untuk tidur, belum. Tapi untuk menenangkan pikiran yang dari pagi sibuk berdebat dengan logika dan perasaan. Malam ini terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang nyaman seperti suara hujan atau pelukan. Ini sunyi yang bikin kamu merasa seperti di tengah keramaian, tapi gak ada yang benar-benar melihatmu. Sunyi yang dingin, bukan karena suhu, tapi karena kamu merasa gak ada yang ngerti rasanya hidup hari ini. Ada suara motor di kejauhan, dan lampu dari jendela tetangga yang belum mati. Dunia masih berjalan, tapi kamu kayak stuck, kayak lagi berdiri di tengah eskalator bandara yang panjang banget, dan kamu sendirian. Gak tahu ini menuju kemana. Anehnya, kamu tetap berdiri di situ. Gak bisa lari, tapi juga gak mau mundur. Lucunya, di tengah semua kelelahan ini, kamu masih sempat mikir, jangan-jangan aku lebay. Padahal enggak. Capek, kamu tuh valid. Beratnya hati kamu tuh nyata. Tapi karena terlalu sering disepelein oleh orang lain atau oleh dirimu sendiri, kamu jadi gak yakin. Boleh gak sih aku merasa gini? Dan akhirnya kamu nyalahin diri sendiri lagi. Pernah gak sih kamu mikir, mungkin aku gak cukup bersyukur? Itu tuh kalimat paling sering muncul di kepala. Apalagi kalau udah mulai merasa down. Tapi, coba dipikir lagi. Kalau kamu masih bisa tersenyum ke orang lain hari ini, walaupun di dalam kamu meledak-ledak, itu bukan kurang bersyukur. Itu kamu sedang bertahan. Dan bertahan itu gak pernah gampang. Fakta menarik. Ternyata di Jepang ada istilah tsundoku. Kebiasaan beli buku tapi gak dibaca. Bisa dibilang itu bentuk rasa optimis yang aneh. Kayak, aku akan baca ini nanti pas aku gak sibuk. Padahal kita semua tahu, nanti itu seringkali gak pernah datang. Sama kayak kamu bilang, nanti deh aku istirahat. Tapi terus-terusan menunda. Kadang kamu bukan gak punya waktu buat sembuh, tapi kamu merasa gak pantas buat sembuh. Kayak harus nunggu semua tugas selesai, semua orang bahagia, baru kamu boleh istirahat. Padahal manusia tuh bukan to-do list. Ada satu teori ilmiah kecil, debatable sih, namanya ego depletion. Intinya, makin banyak kamu pakai tenaga mental buat nahan emosi, makin kamu capek dan makin sedikit energi buat ambil keputusan. Jadi, kalau kamu akhir-akhir ini ngerasa bingung mau ngapain, atau bahkan mau makan aja susah milih, bisa jadi itu bukan karena kamu malas, tapi karena mentalmu udah kebanyakan beban, dan kamu belum sempat istirahat dari semua itu. Tapi hey, malam ini, kamu gak harus jadi produktif. Kamu gak harus mikir besok gimana, atau tahun depan kerja di mana. Malam ini, cukup bernapas aja, dan itu udah cukup. Oh, ngomong-ngomong soal napas, ada studi yang bilang kita bernapas sekitar 22.000 kali sehari. Tapi berapa kali kamu sadar pas melakukannya? Mungkin gak banyak. Sama kayak kamu ngelakuin banyak hal otomatis setiap hari. Bangun, mandi, buka laptop, buka WA, senyum ke orang. Tapi semuanya terasa kayak simulasi. Kamu hidup, tapi gak hidup. Dan itu bukan salahmu. Kadang kamu cuma butuh satu malam yang hening. Satu malam di mana kamu boleh merasa berat, tanpa harus ada solusi.
Karena nggak semua luka harus langsung sembuh. Beberapa cuma perlu diakui dulu. Ya, aku memang lagi nggak kuat. Kalimat itu bukan tanda menyerah. Itu tanda kamu manusia, dan kamu sedang belajar. Besok pagi mungkin masih berat. Tapi malam ini, kamu boleh turun dulu dari semua peran. Dari tuntutan jadi anak baik, jadi pasangan sabar, jadi teman yang selalu paham. Malam ini, kamu boleh jadi kamu yang lagi nyoba tetap berdiri, walau pelan-pelan, walau lututnya gemetar. Dan itu cukup luar biasa kan? Notifikasi-notifikasi kecil berdenting dari ponselmu. Kadang diiringi getaran singkat, kadang hanya nyala layar. Tapi malam ini gak ada satupun dari mereka yang kamu buka. Bukan karena sibuk. Kamu bahkan sedang tiduran menghadap tembok, menggulung kaki seperti udang kecil di bawah selimut tipis, yang entah kenapa terasa lebih berat dari biasanya. Yang kamu rasakan bukan kesepian, karena tidak ada yang menghubungi. Justru sebaliknya. Notifikasi datang, chat grup ramai, mention di IG, bahkan ada yang nge-tag kamu di story lucu. Tapi semua itu kosong. Kayak orang datang ke ulang tahunmu cuma buat selfie, bukan buat peluk kamu yang lagi nyembunyiin mata bengkak. Kamu pernah ngerasa dunia itu terlalu cerewet. Semua orang berlomba bicara, tapi gak ada yang mau benar-benar denger. Semua kasih saran, kasih komentar, kasih semangat ya. Tapi kamu gak butuh itu malam ini. Kamu cuma butuh satu orang yang benar-benar bilang, gak apa-apa, istirahat aja dulu. Fun fact, di tahun 2019, psikolog sosial dari Swedia bikin studi kecil tentang empathy fatigue. Kelelahan karena terlalu sering memaksa diri untuk empati ke semua orang. Lucunya, banyak yang kena tapi gak sadar. Termasuk kamu mungkin. Selalu jadi tempat cerita orang lain, tapi pas kamu yang butuh bicara, semua orang mendadak offline. Atau lebih buruk lagi, aktif tapi gak benar-benar hadir. Dan akhirnya kamu diem. Lama-lama terbiasa gak cerita. Lama-lama merasa memang seharusnya kamu yang ngerti orang, bukan sebaliknya. Ada satu info unik dari budaya Korea Selatan. Mereka punya istilah nunci, kemampuan baca situasi, dan tahu kapan harus diam atau bicara. Mirip empati, tapi lebih ke insting sosial. Sayangnya, kamu terlalu jago nunci sampai-sampai kamu gak pernah mau ganggu orang lain dengan ceritamu. Padahal, sesekali kamu juga pengen jadi beban. Ya, bukan beban hidup, tapi beban yang ringan. Yang cuma butuh dipeluk sambil ditanyain, mau nangis gak? Sini dulu. Tapi ya, kita tahu, realita gak seindah film slice of life Jepang dengan scoring piano sendu itu. Kadang kamu buka WA, ngetik panjang, lalu hapus. Atau kamu buka story seseorang yang pengen kamu ajak ngobrol, tapi langsung tutup karena takut dianggap drama. Padahal, pengen banget bilang, aku capek. Lelahmu itu valid, tapi kamu malah merasa harus minta izin untuk merasa. Karena dunia hari ini terlalu cepat. Semua harus terus produktif, terus ceria, terus healing. Ironis ya? Sekarang orang bisa stres karena terlalu sering disuruh jangan stres. Satu hal menarik, ilmuwan saraf di MIT pernah mengemukakan teori bahwa otak manusia lebih mudah terhubung dengan rasa sedih daripada bahagia dalam konteks konten digital. Makanya, video sedih sering viral. Tapi bukan karena orang doyan drama, karena kita semua diam-diam butuh tahu bahwa rasa sedih itu bukan dosa. Bahwa ada orang lain juga yang diam-diam bergulat dengan sunyi di tengah malam kayak kamu sekarang. Dan kamu pun menyadari bahwa kesepian bukan berarti sendiri. Kadang malah paling kesepian itu pas lagi di antara banyak orang. Ingat waktu kamu ikut acara kampus atau kantor, dan kamu senyum di setiap foto, ketawa di setiap jokes receh, ikut main games, bahkan jadi panitia yang paling aktif. Tapi pas pulang ke kamar, heningnya gak ketulungan. Rasanya kayak balon helium yang dilepas, terbang tinggi, tapi kosong di dalam. Kamu gak sendiri kok.
banyak yang rasain itu. Tapi mereka juga diam. Dan disitulah ironi besar terjadi. Semua orang merasa sendirian, padahal semua sedang merasa hal yang sama. Kita cuma terlalu takut jadi orang pertama yang jujur. Lucu ya, kamu bisa kirim 30 meme dalam sehari ke teman, tapi gak sanggup ngetik, gue lagi sedih. Kadang kamu bisa ngerjain 5 tugas sekaligus, tapi gak sanggup jawab pertanyaan, apa kabarmu hari ini? Bahkan pertanyaan itu udah terlalu jarang muncul. Karena dunia gak nyuruh kita pelan. Dunia nyuruh kita sibuk. Sibuk biar gak sempat mikir. Sibuk biar gak sempat ngerasa. Tapi malam ini beda. Kamu udah berhenti sejenak. Kamu pilih untuk diam. Untuk membuka ruang buat rasa yang sering kamu tekan. Dan itu luar biasa. Serius deh. Butuh keberanian buat gak lari dari sunyi. Buat hadapi pikiran sendiri tanpa distraksi scroll TikTok tiap 3 detik. BTW, kamu sadar gak kalau sekarang durasi fokus manusia itu bahkan lebih pendek dari ikan mas? Ikan mas punya atensi sekitar 9 detik. Kita konon 8 detik doang. Makanya, kamu berhasil dengerin ini sampai sejauh ini tuh prestasi juga loh. Standing ovation virtual. Tapi kembali ke kamu malam ini. Notifikasi boleh berdatangan. Dunia boleh terus ramai. Tapi kamu tetap boleh pilih hening. Karena di balik hening itu, kamu akhirnya bisa dengar suara kamu sendiri. Dan suara itu, walau kecil, bilang, aku butuh istirahat, aku capek, tapi aku masih di sini. Dan itu lebih dari cukup untuk malam ini. Kamu bangun agak siang tadi. Gak ada alarm, gak ada buru-buru. Cuma rasa berat yang susah dijelasin. Rasanya kayak kepala kamu diisi kapas basah, dan langkah ke kamar mandi pun terasa kayak misi NASA. Mungkin kamu nyalahin dirimu sendiri karena malas. Tapi anehnya, kamu justru capek banget, kayak udah lari maraton semalam padahal gak ngapa-ngapain. Dan ini nih, kelelahan emosional itu gak selalu kelihatan. Gak lebam, gak luka, gak demam. Tapi dia nyedot energi kayak wifi yang kehabisan kuota. Tapi kamu tetap bangkit. Karena itu udah jadi default mode kamu. Bangun, lanjut, pura-pura. Pura-pura gak apa-apa. Pura-pura punya rencana. Pura-pura tahu arah hidup kamu mau kemana. By the way, kamu tahu gak kalau di Indonesia, data WHO sempat menyebut lebih dari 19 juta orang mengalami gangguan kecemasan dan depresi ringan sampai berat. Tapi dari angka itu, hanya sebagian kecil yang pernah benar-benar ngomong ke orang lain. Sisanya, ya menjalani hari kayak kamu, pakai topeng senyum dan baju rapi, tapi dalamnya berantakan kayak tab Chrome kebanyakan. Fakta aneh juga, di era digital, kita jadi manusia paling gampang akses informasi, tapi juga jadi generasi paling bingung arah hidupnya. Ironis banget ya. Kita bisa tahu cuaca di Islandia dalam 5 detik, tapi gak tahu gimana cara nenangin dada sendiri yang sesak tiba-tiba. Kamu pernah gak ngerasa kecewa sama diri sendiri? Kayak, kok aku gini-gini aja ya? Atau, temenku udah nikah, kerja, punya rumah. Aku masih bingung nentuin sarapan. Tenang, kamu gak sendiri. Semua orang punya timeline yang beda. Tapi karena algoritma media sosial itu jahat, yes, literally, it makes you compare lives yang gak bisa dibandingin. Kayak kamu ngebandingin highlight film dengan behind the scenes hidup kamu sendiri. Jelas gak adil kan? Ngomong-ngomong soal highlight, ada satu teori ilmiah yang suka jadi bahan diskusi psikolog. Social comparison theory. Intinya, otak manusia memang secara natural suka ngebandingin diri sama orang lain buat ukur posisi sosialnya. Masalahnya, sekarang kamu kebanjiran info orang lain, tapi gak punya waktu buat ngeliat ke dalam diri sendiri. Dan akibatnya, kamu makin merasa kecil. Padahal, coba deh, lihat ulang. Hari ini aja kamu udah bangun, udah bernafas, udah tahan gak nangis pas ngerasa sendirian. Itu pencapaian juga loh. Tapi kita sering lupa menghargai yang gak kelihatan. Pernah gak kamu mikir,
Aku gak penting. Kalimat itu datangnya pelan, kayak bisikan. Tapi efeknya kayak alarm kebakaran yang gak dimatiin. Terus-terusan nyala di kepala. Tapi hey, coba diingat. Bahkan planet Pluto yang katanya gak penting, masih disayangin banyak orang. Masih dibikin meme. Masih jadi bagian dari sistem tata surya, walau kecil dan jauh. Kamu juga gitu. Kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi malam-malam kayak gini memang suka bikin kita lupa. Tahu gak, di Nepal ada festival unik bernama Kukur Tihar. Itu hari khusus buat merayakan anjing. Mereka dikasih kalung bunga, makanan enak, dan diperlakukan kayak keluarga kerajaan. Lucu ya? Bahkan anjing liar pun dirayakan karena dianggap setia dan membawa keberkahan. Kadang kamu cuma butuh 1 hari aja, di mana kamu dirayakan kayak itu. Gak usah besar-besaran. Cukup ada yang nyapa tulus, dengerin tanpa buru-buru, atau bilang, aku bangga loh sama kamu. Dan kalau belum ada yang bilang itu hari ini, biar aku aja yang bilang, aku bangga sama kamu. Karena kamu masih di sini, masih nyoba, masih bertahan. Kamu udah cukup hebat. Boleh gak malam ini kita bikin perjanjian kecil? Kalau besok kamu bangun, coba peluk diri sendiri dulu. Gak usah nunggu validasi orang lain. Cukup kamu aja dulu yang bilang, hari ini bakal berat, tapi aku udah pernah lewatin yang lebih berat. Jadi aku bisa. Dan kalau nanti malam kamu ngerasa capek lagi, balik ke sini. Kita ulang dari awal. Soalnya, kamu gak sendirian dalam rasa itu. Dan walau dunia kayaknya gak peduli, aku tahu kamu ada. Dan itu cukup buat malam ini. Hari ini kamu ngaca agak lama. Bukan karena merasa cantik atau ganteng banget, tapi lebih ke nyari sesuatu. Mungkin ekspresi, mungkin jawaban, mungkin alasan kenapa matamu terlihat lebih berat dari biasanya. Kamu lihat wajah itu yang setiap hari kamu bawa ke dunia luar, dan kamu nanya dalam hati, masih kuat gak? Lucunya, gak ada yang jawab. Kaca cuma mantulin bayangan yang kamu udah terlalu hafal. Tapi jujur aja, kadang kamu kangen sama versi dirimu yang dulu. Yang dulu semangat bangun pagi buat hal kecil kayak beli roti di minimarket atau naik angkot sambil denger playlist kesukaan. Sekarang, semua terasa kayak checklist, bangun, buka HP, cek grup, cek email, tahan panik, senyum seperlunya, balas chat 1-2. Buka Instagram, terus merasa tertinggal, lalu diam. Pernah dengar tentang istilah invisible load? Itu beban mental yang gak kelihatan, tapi terus kamu bawa. Kayak mikirin semua hal kecil yang harus kamu urus, biar hidup gak berantakan. Tapi gak ada satupun orang yang tahu kamu lagi nahan itu semua. Dan kamu tetap datang tepat waktu. Tetap jawab, baik kok, pas ditanya. Tetap posting story yang kelihatan stabil. Padahal kamu tahu, dalam dirimu kayak kamar kos yang belum sempat diberesin sejak UTS semester lalu. Kamu tahu nggak? Di Jepang ada konsep bernama Hone dan Tatemai. Hone adalah perasaan asli kamu, dan Tatemai adalah sikap yang kamu tunjukkan ke dunia luar. Dua-duanya nggak salah, tapi ketika jurangnya terlalu dalam, kamu bisa mulai kehilangan jati diri. Dan mungkin itu yang lagi kamu rasain malam ini. Kayak kamu lagi pura-pura jadi orang yang baik-baik aja. Sampai akhirnya kamu sendiri bingung. Sebenarnya aku ini siapa? Dan lucunya, dunia modern gak bantu sama sekali. Segalanya cepat. Segalanya harus rapi. Sampai-sampai kamu jadi alergi sama pertanyaan kayak, udah lulus? Kerja di mana sekarang? Kapan nikah? Kok masih di rumah aja? Pertanyaan-pertanyaan itu kayak alarm yang gak kamu setel, tapi bunyi tiap ketemu orang. Dan tiap bunyi, kamu makin ngerasa gagal. Padahal kenyataannya, kamu lagi proses. Dan itu bukan kegagalan, itu manusiawi. Coba deh bayangin ini, ada kura-kura kecil yang jalan pelan banget di pinggir kolam. Orang-orang pada ngelewatin dia,
Ada yang lari, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor. Tapi kura-kura itu tetap jalan, sesantai mungkin. Karena dia tahu, kalau dia berhenti, dia nggak akan sampai. Dan kamu adalah kura-kura itu malam ini. Kamu pelan, iya. Tapi kamu tetap maju. Tahu nggak? Ada teori psikologi dari Daniel Kahneman, peraih Nobel, yang bilang manusia punya dua sistem berpikir, cepat dan lambat. Sistem cepat dipakai buat ambil keputusan instan, kayak, ada promo, beli yuk. Sistem lambat dipakai buat refleksi dalam, kayak yang kamu lakuin sekarang. Dan sistem lambat ini penting banget, karena disinilah kamu benar-benar ketemu dirimu sendiri. Jadi kalau malam ini kamu merasa lamban, merasa gak produktif, merasa stuck, mungkin itu tandanya kamu lagi ketemu dirimu, lagi benerin jalur, lagi ngecek ulang arah. Gak semua kemajuan itu harus kelihatan. Kadang bangun dari kasur dan nyuci piring yang numpuk 3 hari, itu juga bentuk kemenangan kecil. Kadang gak balas chat karena kamu butuh ruang, itu bentuk perawatan diri. Kadang diem aja juga bentuk kekuatan. Dan satu fakta menarik sebelum tidur. Ada spesies hiu bernama Greenland shark yang hidup di bawah laut gelap dan dingin, dengan kecepatan berenang cuma 0,3 meter per detik. Tapi mereka bisa hidup sampai 400 tahun. Kenapa? Karena mereka gak buru-buru. Mungkin kita juga perlu belajar dari si hiu tua itu. Pelan, tenang, dan tahan lama. Jadi malam ini, kalau kamu ngerasa belum jadi siapa-siapa, ingat, yang penting kamu masih jadi kamu. Dan kamu masih di sini. Masih napas. Masih dengerin ini. Itu udah luar biasa. Besok kamu boleh ulang lagi semuanya. Tapi malam ini, boleh nggak kamu istirahat dulu? Kamu nggak harus punya semua jawaban malam ini. Cukup akui bahwa kamu lagi nyari, dan itu udah langkah yang berarti. Sore tadi, kamu buka galeri HP. Entah kenapa, jari kamu berhenti di foto lama. Tahun-tahun di mana senyummu belum kelihatan dibuat-buat. Baju masih polos, muka belum lelah, dan kamu waktu itu percaya hidup bisa jadi lebih baik dari ini. Sekarang, kamu lebih banyak berandai. Lucu ya, dulu kita pengen cepet gede. Sekarang, kita cuma pengen berhenti sebentar. Foto itu kayak kapsul waktu. Tapi bukan yang bikin nostalgia manis. Ini lebih ke rasa nyesek yang pelan. Karena kamu sadar, kamu udah jauh jalan, tapi kok rasanya malah makin bingung. Kadang kamu ngerasa hidupmu kayak draft tweet yang gak pernah dikirim. Panjang, penuh emosi, tapi ujungnya dihapus sendiri. Bukan karena gak penting, tapi karena kamu takut gak ada yang peduli. Tapi fakta menarik. Otak manusia ternyata lebih sensitif terhadap penolakan sosial ketimbang luka fisik. Makanya, pas kamu merasa diabaikan, ditinggal, atau dianggap gak penting, itu gak lebay. Itu valid. Ada bagian di otak kamu yang emang nyala merah saat kamu merasa gak dilihat. Dan kamu gak salah karena butuh dilihat. Pernah dengar cerita tentang postman butterfly? Di hutan Amazon, kupu-kupu ini bisa mengenali satu sama lain hanya dari corak warna sayapnya, bahkan dalam kerumunan. Mereka tahu mana yang sama dan mana yang bukan. Mungkin kamu juga cuma butuh satu orang yang bisa mengenali kamu di tengah keramaian. Seseorang yang gak perlu kamu jelaskan semuanya. Yang gak bakal ngejudge kalau kamu bilang, gue capek bukan karena kerjaan, tapi karena hidup. Tapi sampai orang itu datang, atau mungkin dia udah ada, tapi kamu belum berani cerita, boleh gak kamu jadi orang itu buat diri sendiri dulu malam ini? Boleh gak kamu duduk sebentar, tarik napas, dan bilang, gue denger kamu, gue ngerti kamu, gue di sini buat kamu. Iya, bilang ke diri sendiri, karena kamu lebih butuh itu dari siapapun. Dan kalau malam ini rasanya berat banget, sampai kamu gak bisa nangis, gak apa-apa. Kadang air mata gak keluar karena tubuh kamu udah terlalu lelah untuk merasa. Tapi tetap aja,
rasa itu ada. Dan itu sah. Kamu ingat gak dulu waktu kecil kita suka main pura-pura? Pura-pura jadi dokter. Pura-pura jadi tokoh kartun. Sekarang kita masih main pura-pura. Cuma bentuknya beda. Pura-pura kuat. Pura-pura gak apa-apa. Pura-pura sibuk biar gak ngerasa sepi. Dan sarkastiknya, dunia sering lebih menghargai pura-pura itu daripada versi kamu yang jujur dan rapuh. Tapi tahu gak? Di Prancis, ada kebiasaan orang tidur dengan jendela sedikit terbuka, biar angin malam bisa menyapu energi buruk sebelum pagi. Mereka percaya, udara yang tenang bisa bantu pikiran ikut tenang. Malam ini, boleh gak kamu juga buka sedikit jendela pikiran kamu? Biar beban yang kamu simpan selama ini pelan-pelan keluar. Oh, dan satu teori menarik sebelum kita peluk bantal. Emotional residue. Itu kondisi di mana perasaan dari satu kejadian terus nempel bahkan setelah peristiwanya lewat. Kayak bekas tumpahan kopi di meja yang udah kamu bersihin, tapi masih kecium baunya. Kamu mungkin udah gak marah, tapi lelahnya masih ada. Kamu mungkin udah maafin, tapi lukanya masih ngilu. Dan itu wajar. Kamu bukan robot, kamu bukan AI. Kamu manusia yang belajar hidup dari kesalahan dan kehilangan. Dan justru karena itu, kamu berhak istirahat malam ini. Besok, kamu boleh lanjut lagi. Boleh bangun dan nyoba lagi. Tapi sekarang, turunin beban dulu. Biar hati kamu punya ruang buat napas. Karena kamu pantas dapat malam yang damai. Kamu tahu nggak? Beberapa hari ini, tidurmu berubah. Bukan soal jam tidur yang makin kacau, itu udah jelas. Tapi lebih kerasanya. Kayak kamu nggak bener-bener tidur, cuma berhenti sejenak dari realitas. Buat ngumpulin tenaga supaya bisa pura-pura waras lagi besoknya. Dan kalau jujur, kadang kamu iri sama orang-orang yang bisa tertawa tanpa mikir 2 kali. Mereka yang bisa cerita tanpa sensor, tanpa takut dibilang drama atau terlalu sensitif. Sementara kamu, setiap kalimat harus kamu timbang. Kalau aku ngomong kayak gini, mereka bakal ngerti atau malah ngeremehin. Lucunya, kamu jadi ahli menyembunyikan. Penyihir emosi. Magician yang jago bikin semua terlihat stabil. Padahal bagian dalamnya udah goyah kayak menara dari kartu remi. Dan kamu tetap tampil, tetap kerja, tetap nyapa. Karena kamu gak mau ngerepotin siapa-siapa. Tapi, siapa yang mikirin kamu? Kadang, bahkan kamu sendiri gak sempat mikirin kamu. Karena dunia ini cepat banget. Dan kamu takut kalau kamu berhenti, kamu bakal ketinggalan jauh. Padahal, gak ada perlombaan sebenarnya. Pernah dengar tentang Ferris Bueller's Law? Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Klasik, iya, tapi relevan banget buat kamu malam ini. Soalnya, kamu terlalu lama sibuk survive sampai lupa rasanya benar-benar hidup. Dan lucunya, sekarang kamu mulai kehilangan rasa terhadap hal-hal kecil yang dulu bikin kamu bahagia. Dulu, nonton video lucu bisa bikin kamu ketawa setengah jam. Sekarang, scroll terus, gak nemu yang lucu. Dulu, satu lagu bisa bikin kamu joget sendiri di kamar. Sekarang, bahkan playlist favorit pun gak ada rasanya. Itu bukan karena kamu rusak. Itu karena kamu lelah. Kelelahan emosional bukan cuma bikin kamu ngantuk. Dia numpuk kayak debu. Lama-lama, kamu gak bisa lihat kaca jiwamu sendiri. Dan kamu butuh jeda. Di India, ada kebiasaan kuno bernama Char Dham Yatra. Perjalanan spiritual ke 4 tempat suci. Tujuannya bukan cuma buat sembahyang, tapi juga buat melihat ke dalam diri. Untuk menata ulang. Mungkin kamu juga lagi menjalani perjalanan sucimu sendiri sekarang. Versi modernnya, jalan kaki sore sambil denger podcast. Atau duduk sendirian sambil ngelamun di warung kopi, gak buka HP. Dan meskipun gak ada yang kasih kamu medali, itu tetap penting. Satu hal yang gak banyak orang tahu,
manusia ternyata lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri. Kamu lebih cepat bilang, "Gak apa-apa kok, aku ngerti kamu capek," ke orang lain daripada ke diri kamu sendiri. Jadi sekarang, coba bilang, "Gak apa-apa, aku juga capek. Aku juga boleh istirahat. Aku juga manusia." Dan kalau malam ini kamu masih bertanya-tanya, "Kenapa sih aku gampang sedih akhir-akhir ini?" Jawabannya mungkin simple. Karena kamu udah terlalu lama gak jujur sama diri sendiri. Tahu gak? Di Eropa Utara ada konsep bernama hygge. Itu cara orang Denmark menciptakan kenyamanan emosional dari hal kecil. Nyala lilin, selimut lembut, teh hangat, dan obrolan pelan. Malam ini, kamu juga boleh bikin versi hyggemu sendiri. Boleh cuma dengan suara kipas dan bantal yang empuk. Yang penting, kamu kasih ruang buat tenang. Dan kalau masih ada suara kecil di kepala yang bilang, "Kamu belum cukup, kamu harusnya lebih dari ini." Kamu boleh bisik balik, "Tapi sekarang, aku cukup, dan aku berhak tenang." Kamu masih ingat gak, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa aman? Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tahu, kamu gak sendirian. Sayangnya, sekarang aman itu langka. Kamu dikelilingi orang, tapi tetap merasa sepi. Kayak ada sekat transparan yang bikin kamu bisa lihat semua orang, tapi gak bisa nyentuh siapa-siapa. Dan itu menyakitkan, lebih dari yang bisa dijelaskan pakai kata-kata. Kamu jadi ahli menunda cerita. Bukan karena kamu gak mau terbuka, tapi karena setiap kali kamu mulai, kamu selalu takut didengar cuma setengah-setengah. Lalu dihakimi diam-diam. Ada istilah psikologi, selective emotional expression. Artinya, kita hanya berani menunjukkan emosi tertentu pada orang tertentu. Lucunya, kadang kamu bisa lebih jujur ke orang asing di DM daripada ke sahabat sendiri. Karena orang asing gak akan membentuk ekspektasi. Kamu pernah ngerasa gitu kan? Kayak makin dekat orangnya, makin kamu jaga image. Jangan sedih, banyak yang gitu. Dan kamu tahu hal yang paling ironis? Di zaman dimana semua orang bisa ngobrol kapan aja, kamu justru makin sering ngerasa gak punya siapa-siapa. Kamu buka WhatsApp, ngetik panjang, terus hapus. Buka IG, mau posting cerita, tapi takut dibilang caper. Akhirnya, disimpan sendiri. Jadi kamu jalan terus sambil bawa semua beban sendiri. Dan lama-lama kamu mulai bertanya, "Emang aku layak didengerin ya?" Kamu tahu nggak? Di Jepang ada konsep bernama kintsugi, seni memperbaiki keramik pecah dengan emas. Lukanya nggak ditutup, justru diperlihatkan. Karena bagi mereka, retakan itu bukan cacat, tapi bukti perjalanan. Mungkin malam ini kamu juga kayak keramik retak. Ada bagian dalam kamu yang patah, tapi bukan berarti kamu rusak. Kamu cuma belum sempat diperbaiki dengan emas versi kamu sendiri. Dan mungkin yang kamu butuh sekarang bukan saran atau solusi, cuma satu pelukan dalam bentuk kalimat. Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu berusaha, dan itu cukup. Sekarang coba bayangin ini. Kamu lagi duduk di kamar gelap, cuman diterangi cahaya layar dan lampu kecil di pojok. Di luar, hujan gerimis. Suara kipas pelan banget, kayak bisikan. Kamu dengar suara aku pelan-pelan, dan untuk sesaat, semua pikiran kamu melambat. Itu bukan sulap. Itu tubuh kamu akhirnya ngerasa diperhatikan. Ada satu riset unik. Saat kita merasa didengar, bahkan oleh suara dari podcast atau video tidur kayak gini, kadar hormon stres dalam tubuh bisa turun. Karena otak gak terlalu peduli siapa yang ngomong. Yang penting, ada yang ngajak kamu tenang. Dan sekarang kamu lagi dengerin ini. Kamu gak harus jawab, gak harus kuat, gak harus cerita balik. Cuma, izinkan kalimat ini jadi tempat kamu numpang napas malam ini. Kalau kamu masih ragu buat bilang ke diri sendiri bahwa kamu berharga, biar aku bantu. Kamu berharga.
bahkan di saat kamu ngerasa gak ngapa-ngapain. Kamu cukup, bahkan kalau kamu belum jadi apa-apa. Dan kamu layak dicintai, meskipun kamu masih belajar mencintai diri sendiri. Satu fakta terakhir sebelum kamu pejam mata. Burung hantu punya leher yang bisa berputar sampai 270 derajat. Tapi mereka tetap diam selama berjam-jam sebelum terbang. Mereka tahu, waktu hening itu bukan kemunduran, tapi persiapan. Kamu juga gitu. Kalau malam ini kamu cuma mau rebahan dan nangis pelan, itu bukan kelemahan. Itu istirahat. Dan mungkin justru dari diam ini, kamu akan nemu arah baru yang gak kamu lihat sebelumnya. Kamu pernah gak duduk di tengah keramaian tapi rasanya kayak di tengah ruang kosong? Orang-orang ngobrol, ketawa, update story, tapi kamu cuman ngeliatin mereka. Bukan karena kamu gak mau ikutan, tapi karena kamu ngerasa kayak hidup di kecepatan yang beda. Semua serba cepat sekarang. Scroll 5 detik, ganti topik. Hari ini trending ini, besok udah lupa. Tapi kamu masih kepikiran kata-kata yang orang ucapin ke kamu 3 tahun lalu. Lucu, ya? Kamu yang katanya lembek, justru satu-satunya yang masih punya empati di dunia yang makin keras. Tapi empati itu, kalau nggak dijaga, bisa berubah jadi luka terbuka. Kamu terlalu peka, terlalu mikirin reaksi orang, terlalu takut ngecewain. Dan akhirnya, kamu hidup buat memuaskan ekspektasi semua orang, kecuali kamu sendiri. Pernah dengar soal imposter syndrome? Itu kondisi saat kamu gak ngerasa pantas atas pencapaian kamu sendiri. Banyak orang sukses mengalaminya. Tapi buat kamu, mungkin ini bukan soal pencapaian besar, tapi hal-hal kecil. Kayak, apa aku pantas dicintai? Atau, apa aku berhak bahagia? Jawabannya, iya. Tapi otak kamu gak sesimpel itu. Dan kamu lelah, bukan cuma karena kerja atau tugas, tapi karena terus-menerus jadi versi yang diterima orang lain. Aneh ya, kamu bisa muat di semua ekspektasi, tapi gak muat di tempat kamu sendiri. Dan disinilah kamu malam ini, baring, badan diam, tapi pikiran keliling dunia. Kamu bayangin percakapan yang belum terjadi. Kamu ulang lagi kalimat terakhir dari seseorang, nganalisa tonenya. Kamu mikir, apa tadi aku terlalu lebay? Dan di saat yang sama, kamu juga mikir, kenapa sih aku harus mikirin ini terus? Padahal manusia emang makhluk yang suka overthinking. Fun fact, otak kita menghabiskan 60-80% energinya bukan buat mikir yang penting-penting banget, tapi buat default mode network, alias ngelamun, mikirin hal-hal yang gak selesai. Jadi kalau kamu ngerasa terlalu banyak mikir, itu bukan salah kamu. Itu otakmu mencoba bikin semuanya masuk akal. Tapi malam ini, boleh nggak kalau kita biarkan semuanya nggak harus masuk akal? Boleh nggak kalau kamu berhenti nyari jawaban dan cukup duduk bareng pertanyaannya? Di budaya Korea, ada istilah nunci, kemampuan membaca suasana hati orang lain tanpa mereka ngomong. Kamu mungkin punya itu. Dan meskipun itu bikin kamu disayang banyak orang, kadang itu juga bikin kamu lupa ngedengerin suasana hatimu sendiri. Gak apa-apa, malam ini kamu bisa mulai pelan-pelan. Tanya, apa kabar aku? Dan dengerin jawaban dari dalam, bukan dari notifikasi luar. Kamu tahu kan, gak semua orang harus suka kamu. Dan kamu gak harus ngasih penjelasan atas segalanya. Sekarang bayangin, kamu lagi duduk di depan cermin, tapi bukan buat ngoreksi. Buat ngenalin lagi siapa yang ada di balik semua topeng harian. Itu kamu. Yang pernah nangis di toilet sekolah. Yang pernah nyimpen cerita di notes HP karena gak tahu harus curhat ke siapa. Yang pernah pura-pura senyum pas lagi hancur. Dan kamu masih ada di sini. Bernapas. Dengerin suara ini. Itu bukti kamu belum kalah. Mungkin kamu belum sembuh, tapi kamu sadar. Dan itu langkah pertama yang paling penting.
Kalau kamu butuh tanda bahwa kamu boleh istirahat tanpa rasa bersalah, ini tandanya. Kalau kamu butuh alasan buat tidur tenang malam ini alasannya. Karena kamu udah cukup berjuang hari ini. Dan besok, gak harus jadi hari sempurna. Cukup kamu bangun, buka mata, dan masih mau coba lagi. Kadang kamu merasa kayak hidup itu ujian open book, tapi semua halaman jawabannya hilang. Orang lain kayaknya tahu arah, tahu langkah, tahu siapa yang harus mereka jadiin teladan. Kamu bangun pagi aja rasanya udah kayak menang perang. Lucu, ya? Kamu bahkan pernah ngerasa bersalah cuma karena kamu gak produktif satu hari. Padahal kamu bukan mesin. Banyak yang ngomong soal healing, tapi kamu gak pernah punya waktu untuk benar-benar berhenti. Karena kalau kamu berhenti, semua hal yang kamu tahan bakal datang. Rasa kehilangan, kesepian, kecewa, takut, bahkan marah ke diri sendiri. Pernah gak kamu ngerasa marah sama dirimu sendiri karena terlalu berharap sama sesuatu atau seseorang? Kamu bilang ke diri sendiri, harusnya aku udah tahu bakal kayak gini. Tapi harapan itu datang bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu punya hati yang masih mau percaya. Kamu inget gak? Waktu kecil kamu sering ngebayangin masa depan yang seru. Sekarang kamu bangun tidur, buka ponsel, lihat berita buruk, terus ngerasa, kok kayaknya aku udah capek sebelum hari mulai. Ada satu istilah yang menarik, emotional burnout. Bukan karena kamu terlalu sibuk, tapi karena kamu terlalu sering ngasih energi ke hal-hal yang gak pernah ngembaliin energi itu. Hubungan yang sepihak, teman yang cuma datang kalau butuh, pekerjaan yang gak pernah ngasih apresiasi, bahkan ekspektasi yang kamu bentuk sendiri, yang tanpa sadar kamu jadikan beban harian. Kamu tuh bukan robot, kamu manusia. Dan tahu gak, ada fakta lucu, ubur-ubur gak punya otak, tapi mereka bisa bertahan hidup lebih dari 500 juta tahun. Jadi, kalau hari ini kamu gak punya ide, gak tahu mau ngapain, dan cuman mau diam, kamu tetap jauh lebih hebat dari ubur-ubur. Setidaknya kamu gak nyasar ke terumbu karang pas lagi galau. Tapi serius, boleh banget kalau malam ini kamu gak mikirin target, gak mikirin rencana 5 tahun ke depan, gak mikirin siapa yang harus kamu bahagiakan. Cuma mikirin, kamu butuh apa hari ini? Mau ditemenin? Mau ditenangkan? Kamu tahu kan, banyak yang nyebut kamu kuat, cuma karena mereka gak pernah lihat kamu retak. Padahal, kekuatan itu bukan berarti gak nangis. Kekuatan itu adalah keberanian buat jujur kalau kamu lelah. Di budaya Mongolia, ada tradisi diam sebelum menjawab pertanyaan penting. Bukan karena mereka gak tahu jawabannya, tapi karena mereka percaya. Diam memberi ruang untuk hati ikut bicara. Jadi kalau malam ini kamu cuma mau diam dan dengerin suara kipas atau hujan di luar, itu bukan kelemahan, itu proses. Ada kalanya kamu gak butuh motivasi, kamu cuma butuh diakui. Dan aku di sini bilang, aku lihat kamu, aku tahu kamu berusaha, dan kamu gak sendirian. Besok dunia mungkin tetap sama, tapi kamu bisa datang ke hari itu dengan napas yang lebih ringan. Karena malam ini, kamu berani jujur. Dan kejujuran itu, walau pelan, selalu menyembuhkan. Kamu tahu nggak? Kadang rasa sedih itu kayak hujan yang turun pas kamu nggak bawa payung. Awalnya kamu panik, nyari tempat berteduh. Tapi lama-lama kamu cuma berdiri aja, pasrah, sambil ngerasain air dingin menetesin pundakmu. Dan malam ini rasanya kayak gitu ya. Bukan sedih yang dramatis, bukan tangisan yang keras. Cuma ada satu ruang kosong di dada, yang kamu pun gak tahu itu karena apa. Ada satu hal aneh tentang jadi manusia dewasa. Semua orang mengira kamu tahu apa yang kamu lakukan. Padahal banyak dari kita cuma ngikutin alur, pura-pura ngerti, pura-pura kuat.
Dan kamu pernah nggak ngerasa bersalah karena nggak bahagia, padahal nggak ada yang salah secara objektif? Rumah ada, makanan cukup, teman ya ada beberapa, tapi kok tetap kosong? Itu bukan karena kamu nggak bersyukur, itu karena hati kamu jujur. Kamu udah terlalu sering ngeyakinin diri sendiri kalau semua baik-baik aja. Tapi yang sebenarnya kamu butuhin adalah seseorang yang nanya, kamu nggak capek? Dan benar-benar dengar jawabannya. Di Jepang ada konsep bernama ma. Itu seni menghargai jeda, keheningan di antara dua nada, atau ruang kosong di antara dua kata. Dan mungkin kamu butuh ma juga, karena hidupmu terlalu penuh, tapi bukan dengan hal-hal yang ngisi hatimu. Pernah kamu duduk sendirian di angkutan umum, lihat keluar jendela, dan mikir, kapan terakhir kali aku benar-benar tenang? Kamu capek bukan cuma karena kerja atau tugas, tapi karena kamu terlalu sering jadi versi yang orang lain butuh. Versi yang ramah, versi yang sabar, versi yang gak pernah nolak. Dan sekarang, versi aslimu mulai redup, karena kamu terus kasih cahaya ke orang lain tanpa pernah ngisi ulang. Kamu tahu gak, beruang kutub bisa bertahan tanpa makan selama lebih dari 100 hari saat musim dingin. Tapi kamu bukan beruang kutub. Dan musim dingin kamu udah terlalu lama. Malam ini, kamu boleh berhenti berusaha jadi cukup buat semua orang. Karena kamu udah cukup buat dirimu sendiri. Kalau hari ini kamu cuma sanggup bangun, mandi, dan nonton video ini, itu pencapaian. Dan gak perlu pembenaran buat kamu istirahat. Tutup mata sebentar. Bayangin kamu duduk di ruang kosong. Di depannya gak ada target, gak ada notifikasi. Cuma kamu dan napasmu. Tenang, hening. Gak ada yang nuntut kamu buat cerita atau nyelesain apapun malam ini. Ada satu hal unik yang ilmuwan pelajari. Otak manusia bisa ngeluarin gelombang tertentu saat kita dengar suara alam atau suara lembut. Itu sebabnya suara kipas, hujan, dan angin bisa nenangin kita secara biologis. Karena tubuh kamu inget, ada masa di mana hidup itu pelan. Dan malam ini kita coba balikin rasa itu. Gak apa-apa kok kalau kamu belum tahu kemana hidup ini akan bawa kamu. Gak harus selalu punya jawaban. Yang penting kamu masih jalan. Dan kalau hari ini berat, semoga malam ini jadi tempat kamu naruh semua itu, walau cuma sebentar. Kadang kamu cuma pengen seseorang bilang, ya udah, gak apa-apa kalau kamu gak bisa semuanya. Tapi sayangnya, dunia sering terlalu sibuk buat nyadar kamu lagi nyimpan sesuatu yang berat. Malam ini, kamu mungkin gak butuh solusi. Kamu gak minta masalahmu diberesin. Kamu cuma pengen ngerasa gak sendirian dalam semua ini. Ingat waktu kamu ngerasa jadi satu-satunya orang yang gak paham arah hidup. Teman-teman kelihatan sibuk ngejar karier, nikah, punya anak, keliling dunia. Sementara kamu masih berjuang buat bangun dari tempat tidur pagi-pagi tanpa merasa kosong. Lucu ya, betapa keras kamu berusaha buat kelihatan. Oke, tersenyum di chat, kasih emoji ketawa. Padahal barusan kamu bengong setengah jam di kamar mandi tanpa sadar air udah dingin. Di Korea Selatan, ada istilah han, perasaan sedih mendalam yang gak bisa dijelaskan. Sesuatu yang terus kamu simpan, walau gak tahu bentuk pastinya. Mungkin kamu juga punya versi kecil dari han itu. Rasa kecewa yang kamu pikir udah selesai, rasa ditinggal yang belum kamu benahi, dan rasa minder karena kamu selalu bandingin dirimu sama orang lain yang kelihatannya lebih jadi. Tapi gimana kalau aku bilang, semua itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu hidup. Kalau kamu gak punya harapan, kamu gak akan pernah kecewa. Tapi kamu masih punya harapan kan? Berarti kamu masih punya keberanian. Dan ya, kamu mungkin merasa seperti tokoh figuran di hidupmu sendiri. Tapi siapa tahu, kamu cuma lagi di bagian alur cerita yang tenang. Sebelum sesuatu berubah.
Ada penelitian yang nunjukin kalau manusia secara alami lebih gampang ingat memori sedih daripada yang bahagia. Itu bukan karena kamu pesimis, tapi karena otak kamu secara biologis nyoba melindungi kamu dari rasa sakit berulang. Masalahnya, dalam perlindungan itu, kamu lupa gimana rasanya lega. Malam ini, mari pelan-pelan ingat. Ingat gimana rasanya pagi waktu kamu ketawa sendiri lihat meme konyol. Atau malam waktu kamu nyalain lagu lama yang bawa kamu ke masa kecil. Atau waktu seseorang bilang makasih dengan tulus. Dan itu cukup buat bikin harimu terasa lebih ringan. Kamu gak harus jadi versi terbaikmu setiap hari. Kadang kamu cuma perlu jadi cukup buat hari ini. Tahu gak fakta unik? Bintang laut bisa regenerasi lengannya yang hilang. Tapi butuh waktu lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Dan mereka gak buru-buru. Mereka tetap hidup sambil sembuh. Kamu juga bisa gitu. Sembuh pelan-pelan, tanpa tuntutan. Sekarang, tarik napas perlahan. Bayangin semua beban hari ini jatuh satu-satu kayak daun yang gugur. Kamu gak perlu mengerti semuanya malam ini. Kamu cuma perlu ngerasa sedikit lebih ringan. Dan kalau malam ini kamu masih merasa kosong, anggap aja itu ruang. Ruang buat hal-hal baru tumbuh nanti. Malam ini kamu mungkin masih bangun, padahal tubuhmu udah lelah dari siang tadi. Lucunya, kadang yang bikin susah tidur bukan karena kopi sore tadi, tapi karena kepala kamu lebih ramai dari grup WhatsApp keluarga pas lebaran. Kamu ingat kapan terakhir kali benar-benar merasa ringan? Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi terus datang, notifikasi gak berhenti, dan semuanya seolah minta jawaban instan. Tapi yang kamu butuhkan justru hal yang sebaliknya. Pelan, peluk, dan pengertian. Kamu boleh ngerasa kosong malam ini. Karena rasa kosong itu bukan berarti kamu gagal. Kadang itu cuma tanda kalau kamu udah terlalu penuh terlalu lama. Pernah dengar tentang liminal space? Itu tempat di antara dua kondisi. Bukan masa lalu, bukan masa depan. Kayak koridor sekolah yang sepi di sore hari, atau halte bus jam 2 pagi. Tempat yang terasa ganjil tapi akrab. Dan kamu malam ini mungkin juga lagi ada di liminal space versi emosional. Di antara dua bab kehidupan yang belum kamu pahami, tapi juga belum selesai kamu lewati. Fakta menarik. Burung unta gak benar-benar ngubur kepalanya di pasir saat takut. Itu cuma mitos. Mereka rebahin kepala ke tanah buat ngelindungi diri dan dengar getaran. Bukan lari, tapi ngerasain. Kamu juga gitu. Malam ini bukan soal kabur, tapi soal ngerasain. Ngerasain bahwa kamu udah sampai sejauh ini, walau sering ngerasa tertinggal. Ngerasain bahwa kamu butuh waktu sendiri, walau kadang kesepian menyergap di sudut. Lucu ya, kadang kamu bisa ngerasa kesepian, walaupun ada orang-orang di sekitarmu. Karena kesepian itu bukan soal jumlah orang, tapi tentang seberapa banyak ruang di hatimu yang gak terisi. Ada teori dalam psikologi, invisible labor. Kerja emosional yang gak kelihatan, tapi bikin capek. Kayak jadi penengah saat teman berantem, selalu jadi pendengar yang baik, atau berpura-pura bahagia, supaya gak nambah beban orang lain. Mungkin kamu terlalu sering kerja invisible itu. Dan malam ini, kamu boleh banget gak kuat. Kamu tahu, di beberapa budaya Asia Tenggara, orang percaya bahwa suara air bisa menyapu energi buruk. Itu sebabnya rumah-rumah dulu selalu dekat sungai kecil atau punya kolam di halaman. Air yang terus mengalir dianggap membawa ketenangan. Coba bayangin sekarang, kamu duduk di samping aliran sungai. Angin lembut, suara air, gak ada suara manusia, gak ada harapan orang lain. Cuma kamu dan detak jantungmu yang mulai pelan. Malam ini bukan waktunya nyelesain semuanya. Malam ini cuma waktunya menerima bahwa kamu gak harus selalu ada di atas. Bahwa jadi rapuh itu bukan dosa. Dan tahu gak, satu hal yang paling langka di dunia modern ini, orang yang benar-benar mengizinkan dirinya merasa.
Kalau kamu bisa melakukannya malam ini, walau cuma sebentar, kamu udah selangkah lebih dekat ke tenang. Kamu gak aneh karena kamu sensitif. Kamu indah karena kamu berani ngerasain apa yang orang lain sering hindari. Ada hal lucu tentang kesedihan. Kadang dia datang tanpa alasan yang jelas. Kamu bangun pagi, cuaca cerah, playlist favorit muter, tapi tetap aja hatimu berat. Kayak kamu lagi bawa ransel penuh batu yang kamu sendiri gak tahu kapan masukinnya. Dan malam-malam kayak gini, yang terasa hampa tapi nyesek, itu waktu yang paling jujur buat ngobrol sama dirimu sendiri. Pernah gak kamu ngerasa kayak semua orang seakan tahu cara hidup, kecuali kamu? Teman-teman kamu bikin konten, buka usaha, dapat beasiswa, traveling. Sementara kamu masih ngerasa stuck di kamar yang sama, dengan pertanyaan yang sama. Aku ini sebenarnya lagi ngapain sih? Dan kamu boleh banget ngerasa gitu. Karena gak semua orang jalan di lintasan yang sama. Kamu gak telat. Kamu cuma lagi jalan di waktu yang beda. Di India, ada filosofi bernama Shanti, yang artinya damai batin yang datang bukan dari seberapa cepat kamu lari, tapi dari seberapa tenang kamu nerima dirimu apa adanya. Dan ya, kamu mungkin belum jadi apa-apa menurut standar dunia, tapi kamu udah jadi seseorang menurut standar hatimu sendiri. Seseorang yang tetap hidup, meski pernah pengen menyerah. Seseorang yang belajar bangkit, walau pelan dan gak sempurna. Fakta menarik. Kata kaca, glass frog, di hutan Amerika Tengah punya kulit transparan. Kamu bisa lihat organ tubuhnya langsung. Dan justru karena itulah dia bisa bersembunyi lebih baik dari predator. Karena gak ada yang kelihatan. Kadang kamu mikir, jadi transparan itu bikin kamu lemah. Tapi mungkin justru itu kekuatan kamu. Karena kamu jujur. Karena kamu gak nutupin kalau kamu lagi sedih, capek, atau bingung. Kamu tahu gak, satu-satunya orang yang benar-benar kamu temani seumur hidup adalah dirimu sendiri. Dan hubungan itu, layaknya semua hubungan lain, butuh dirawat. Tapi kamu selama ini mungkin terlalu sibuk ngejaga hubungan dengan orang lain, sampai lupa nanya ke diri sendiri. Kamu apa kabar? Malam ini, ayo mulai lagi. Bukan dari nol, tapi dari sini. Dari detik ini, tarik napas, lalu buang perlahan. Bayangin kamu duduk di tempat yang kamu anggap aman. Tempat yang bahkan mungkin cuma ada di kepalamu. Dan itu gak apa-apa. Mungkin kamar masa kecilmu. Atau pojok perpustakaan tempat kamu suka sembunyi. Atau balkon kecil dengan angin malam dan suara serangga. Tempat itu milik kamu. Dan gak ada yang bisa ganggu. Kamu gak harus tersenyum di sana. Kamu gak harus produktif. Kamu cukup ada. Dan tahu gak, kalau malam ini kamu cuma bisa nangis sedikit, lalu ketiduran, itu juga bentuk penyembuhan. Karena kamu gak harus selalu jadi baik-baik aja buat dianggap kuat. Kadang yang paling berani justru orang-orang kayak kamu, yang tetap bertahan, walau gak ada yang tahu seberapa besar badai di dalam. Kadang, yang paling bikin capek bukan dunia luar, tapi suara di kepala kamu sendiri, yang terus bisikin, kamu kurang, kamu lambat, kamu gagal lagi. Malam ini, ayo perlahan kita diamkan suara itu. Bukan karena kamu mau kabur, tapi karena kamu berhak istirahat dari jadi musuh bagi dirimu sendiri. Kamu pernah gak merasa aneh sama diri sendiri? Kayak, kenapa ya kamu bisa terlalu mikirin hal kecil? Kenapa kata-kata orang 2 minggu lalu masih kamu simpan kayak barang kenangan? Atau kenapa kamu bisa tiba-tiba sedih hanya karena lihat iklan keluarga di TV? Itu bukan kelemahan. Itu cuma berarti kamu masih punya ruang buat ngerasain. Dan itu hal paling manusiawi yang bisa kamu punya. Tahu nggak?
Ada studi psikologi dari tahun 2010 tentang emotional granularity. Kemampuan untuk ngasih nama yang tepat buat emosi yang kamu rasain. Ternyata orang yang bisa bilang, aku ngerasa kecewa campur bingung, bukannya cuma sedih, lebih mudah sembuh secara emosional. Jadi malam ini, coba tanya ke diri kamu. Apa sebenarnya yang kamu rasain? Mungkin bukan cuma sedih. Mungkin kamu kecewa karena kamu merasa diabaikan. Atau cemas karena kamu takut gagal lagi. Atau marah, tapi gak tahu ke siapa. Dan gak apa-apa. Kamu gak harus nemuin jawabannya sekarang. Kamu tahu axolotl? Itu salamander dari Meksiko yang bisa regenerasi bukan cuma kaki atau ekor, tapi bagian dari otaknya juga. Tapi dia tetap butuh lingkungan yang tenang buat bisa pulih. Manusia juga mirip. Kamu bisa pulih, tapi bukan kalau kamu terus dikejar-kejar tuntutan. Kamu butuh ruang yang aman. Dan malam ini, semoga ruang itu bisa hadir lewat suara ini. Ingat waktu kamu masih kecil, dan satu-satunya masalahmu cuma PR matematika? Tapi sekarang, kamu bahkan gak bisa bedain capek fisik dan capek hati. Semuanya ngeblend jadi satu. Tapi kamu masih di sini. Dan itu bukan kebetulan. Malam ini, aku pengen kamu tahu. Gak ada standar waktu buat sembuh. Gak ada garis finish buat merasa cukup. Kalau hari ini kamu cuman bisa bangun dari tempat tidur dan sikat gigi, itu juga kemenangan kecil yang layak dirayakan. Dan mungkin kamu belum tahu, tapi ada seseorang di luar sana yang diam-diam merasa lega karena kamu ada. Mungkin mereka gak ngomong, mungkin mereka gak nunjukin, tapi kehadiranmu, sekecil apapun, punya arti. Malam ini, tarik napasmu pelan. Bayangin kamu melepas satu beban dari punggungmu. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Gak semua luka harus sembuh malam ini. Gak semua tanya harus dijawab. Tapi kamu boleh istirahat. Kamu boleh diam. Dan kamu boleh cuma jadi. Sekarang kita udah sampai di ujung malam, dan mungkin kamu juga udah mulai ngerasa lelah. Tapi bukan lelah karena overthinking. Lelah yang tenang, yang pelan-pelan ngajak kamu buat rebah, dan ngelepas semua beban yang tadi kamu peluk erat. Kamu tahu, gak semua rasa itu butuh solusi. Beberapa cuma perlu didengarkan, dirangkul, dan dibiarkan pelan-pelan lewat kayak angin malam dari sela jendela. Kadang yang paling kamu butuhin bukan jawaban, tapi seseorang yang mau duduk diam di sebelahmu, gak ngomong apa-apa, cuma hadir dan bilang, aku ngerti, aku di sini. Dan mungkin itu kenapa kamu klik video ini. Bukan buat denger cerita besar, tapi buat ngerasa gak sendirian di dunia yang terlalu keras dan terlalu cepat. Kamu tahu gak, di Jepang ada tradisi bernama tsukimi, artinya melihat bulan. Gak ada tujuan lain selain duduk tenang dan menikmati cahaya bulan. Bukan buat ngambil foto, bukan buat dijadikan konten, tapi buat merayakan keheningan. Dan malam ini, kita juga kayak lagi tsukimi versi kita sendiri. Cuman duduk bareng, merenung bareng, dan tenang bareng. Fakta unik sebelum tidur. Saat kamu tertidur, otakmu menyapu lantai dengan cairan bernama cerebrospinal fluid. Buat bersihin sisa-sisa stres dan racun dari hari itu. Jadi ya, tidur bukan kelemahan. Tidur itu bentuk cinta ke diri sendiri. Mungkin kamu udah lupa, tapi kamu pernah bertahan di hari-hari yang kamu kira bakal ngebunuh kamu. Kamu pernah senyum, bahkan saat hatimu retak di banyak sisi. Dan kamu masih di sini, malam ini. Itu cukup jadi bukti. Kalau malam ini kamu merasa hampa, anggap itu ruang kosong yang lagi nunggu diisi harapan baru. Kalau kamu ngerasa sendirian, anggap ini pelukan kecil dari seseorang yang ngerti, tanpa harus tahu semua detailnya. Dan kalau kamu ngerasa belum baik-baik aja, itu juga gak apa-apa. Karena kamu gak harus jadi versi utuh buat bisa tidur malam ini. Kamu cukup jadi versi kamu yang sekarang. Lelah, jujur, dan tetap bertahan. Sekarang tarik napas pelan. Bayangin semua pikiranmu turun satu-satu.
Kayak bintang jatuh yang tenang dan gak terburu-buru. Kamu udah cukup. Kamu udah baik. Dan kamu boleh istirahat. Dan sekarang, kita sampai di akhir perjalanan malam ini. Mungkin kamu belum tidur, tapi matamu udah mulai berat, dan napasmu pelan-pelan terasa lebih dalam. Gak ada yang harus kamu pikirkan sekarang. Gak ada notifikasi. Gak ada orang yang harus kamu jawab duluan. Gak ada deadline di balik kelopak matamu. Malam ini, semuanya boleh pelan. Boleh berantakan. Boleh gak selesai. Karena kamu bukan mesin, dan kamu gak hidup buat ngejar validasi terus-menerus. Kamu manusia. Dan jadi manusia, berarti kadang butuh diam, butuh meledak, butuh merasa. Luka yang kamu punya, boleh kamu peluk dulu. Kamu gak harus buru-buru sembuh, karena prosesmu bukan kompetisi. Bayangin sekarang kamu lagi dibungkus selimut lembut, di ruangan paling tenang di dunia. Gak ada suara keras. Cuma suara napasmu sendiri dan hembusan udara yang sabar nemenin kamu. Terima kasih udah nyimak sejauh ini. Kalau malam ini kamu bisa tidur lebih tenang atau setidaknya ngerasa sedikit lebih ringan, aku seneng banget. Kamu berharga bahkan saat kamu ngerasa sebaliknya. Dan kamu gak harus sempurna buat pantas dicintai. Sekarang, pejamkan mata dan biarkan malam yang menjaga kamu. Selamat tidur.